Halo semuanya, perkenalkan nama aku Angelina Maspayo dengan NIM 4243131047 dari kelas PSPK 24E. Di sini saya ingin memaparkan video pembelajaran pendidikan Pancasila tentang pengantar pendidikan Pancasila. Pengertian mata kuliah pendidikan Pancasila dan revitalisasinya. Apa itu pendidikan Pancasila? Mata kuliah yang bertujuan membekali mahasiswa dengan pemahaman mendalam tentang nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, ideologi bangsa, dan paduan hidup berbangsa dan bernegara. Revitalisasi pendidikan Pancasila ialah proses pembaruan dan menghidupkan kembali nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan nyata. Dilakukan karena ancaman radikalisme, intoleransi, dan liberalisme ekstrim. Generasi muda kurang memahami makna dan ajaran Pancasila. Dan ketiga, perlunya menyesuaikan metode pembelajaran agar relevan dengan zaman digital. Dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila. Dinamika pendidikan Pancasila ialah yang pertama dari materi hafalan menjadi pembelajaran kontekstual dan aplikatif. Yang kedua dari pendekatan dogmatik ke pendekatan reflektif dan dialogis. Ketiga dari hanya di kelas ke pengamatan dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir peran teknologi, e-learning, media sosial, podcast, dan game edukasi Pancasila. Dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila. Tantangan pendidikan Pancasila yaitu yang pertama globalisasi dan teknologi. Arus informasi bebas bisa menyebarkan paham anti Pancasila. Yang kedua radikalisme dan intoleransi. Munculnya kelompok yang menolak keberagaman. Yang ketiga generasi milenial dan Gen Z. Kurang tertarik pada materi kuno, perlu pendekatan kreatif. Yang terakhir penafsiran yang kaku. Pancasila sering dijadikan alat politik, bukan nilai hidup. Pentingnya mata kuliah pendidikan Pancasila. Yang pertama, membentuk identitas nasional sebagai warga negara Indonesia. Dua, menjadi filter nilai, menghadapi pengaruh global yang tidak sesuai dengan budaya bangsa. Yang ketiga, mencegah konflik sosial melalui pemahaman toleransi dan gotong royong. Yang keempat, dasar etika kepemimpinan bagi calon profesional, guru, dan politisi, dan lain-lain. Yang kelima, wajib di semua perguruan tinggi sebagai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Landasan dan dasar-dasar pemikiran pendidikan Pancasila. Yang pertama, dasar historis. Pancasila lahir dari proses panjang sejarah bangsa, mulai dari kerajaan, perjuangan kemerdekaan hingga rumusan BPPKI 1 Juni 1945. Nilai-nilainya sudah ada dalam adat istiadat, keagamaan, dan pergerakan nasional. Dasar filosofis. Pancasila bersifat humanis, teologis, dan kosmologis, menjadi sumber nilai universal yang mengakomodasi keberagaman, bertumpu pada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan. Landasan dan dasar-dasar pemikiran pendidikan Pancasila. Selanjutnya ialah dasar sosio-kultural. Pancasila mencerminkan kearifan lokal dan budaya bangsa yang majemuk. Gotong royong, musyawarah, dan toleransi adalah nilai budaya yang diangkat menjadi sila. Selanjutnya dasar yuridis. Ditetapkan dalam pembukaan Undang-Undang 1945 menjadi sumber hukum tertinggi, sumber dari segala sumber hukum. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 12/2012, PP Nomor 36/2021, dan Perpres Nomor 2/2019 tentang BPIP. Kerangka konseptual pendidikan Pancasila yang pertama itu ada landasan nilai, terdiri dari historis dan filosofis. Lalu ada landasan yuridis, yaitu UUD 195 dan peraturan. Selanjutnya ada dimensi pembelajaran, terdiri dari pendidikan dan karakter. Yang terakhir adalah implementasi nyata dalam politik, hukum, ekonomi, sosial, dan global. Adapun visi dan misi pendidikan Pancasila, yaitu visinya ialah mewujudkan generasi muda yang berakhlak mulia, berjiwa nasionalis, dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Adapun misinya yaitu satu, menumbuhkan rasa cinta tanah air dan kesadaran berbangsa. Kedua, meningkatkan pemahaman mendalam tentang sejarah, makna, dan implementasi Pancasila. Yang ketiga, melatih mahasiswa untuk berpikir kritis dan reflektif terhadap isu-isu kebangsaan. Yang keempat, mengamalkan sikap toleransi, gotong royong, dan keadilan sosial. Yang kelima, menjadi agen perubahan yang mampu menjaga keutuhan NKRI di tengah tantangan global. Tujuan dan capaian penyelenggaraan pembelajaran pendidikan Pancasila. Tujuan umumnya ialah agar mahasiswa mampu memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan pribadi, akademik, dan sosial. Tujuan khususnya ialah satu, mahasiswa mampu untuk menjelaskan sejarah dan makna Pancasila. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis implementasi Pancasila dalam kebijakan negara. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengkritisi tantangan terhadap Pancasila di era modern. Keempat, mahasiswa mampu merumuskan solusi konkret untuk menguatkan Pancasila di kalangan muda. Capaian penyelenggaraannya ialah satu, pemahaman konseptual yang kuat. Yang kedua, sikap dan perilaku yang selaras dengan nilai Pancasila. Yang ketiga, kemampuan berpikir kritis dan reflektif. Yang terakhir, partisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun capaian pembelajarannya ialah yang pertama, pengetahuan kognitif, memahami sejarah, makna, dan struktur Pancasila, menjelaskan hubungan Pancasila dengan UUD 195 dan kehidupan bernegara. Yang kedua, keterampilan atau psikomotor, mampu menganalisis kasus nyata yang berkaitan dengan nilai Pancasila. Yang kedua, mampu berdiskusi, berdebat, dan menyampaikan argumen secara santun. Yang ketiga adalah
sikap atau afektif, menunjukkan sikap toleransi, nasionalisme, dan kepedulian sosial, menghargai keberagaman dan menolak radikalisme, dan berani menegakkan kebenaran berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya, menggali sumber historis, sosiologis, yuridis, dan politik pendidikan Pancasila. Yang pertama, sumber historis dokumen BPKI, Proklamasi UUD 165, biografi tokoh pendiri bangsa Soekarno, Hatta, Yamin, dan lain-lain. Sumber sosiologis, studi tentang keberagaman suku, agama, budaya, fenomena sosial, intoleransi, radikalisme, polarisasi politik. Sumber yuridis, UUD 145 terutama pembukaan dan pasal 29, 33, dan 28. Undang-Undang Nomor 12/2012, PP Nomor 36/2021, Perpres Nomor 2/2019. Sumber politik, kebijakan negara tentang ideologi, kebebasan beragama, demokrasi. Peran partai politik, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga negara. Ruang lingkup materi yang dibahas ialah sejarah lahirnya Pancasila dan perannya dalam kemerdekaan. Yang kedua, nilai-nilai Pancasila dan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan sistem pemerintahan. Yang keempat, tantangan dan dinamika Pancasila di era globalisasi. Yang kelima, peran generasi muda dalam menjaga dan mengamalkan Pancasila. Metode pembelajarannya ialah yang pertama, ceramah interaktif. Yang kedua, diskusi kelompok. Ketiga, studi kasus dan analisis media. Keempat, kunjungan lapangan atau webinar. Dan yang terakhir, proyek refleksi dan kreatif seperti video, poster, dan esai. Adapun kesimpulannya ialah pendidikan Pancasila bukan sekedar mata kuliah wajib yang hanya mempelajari untuk memenuhi syarat akademik, melainkan investasi penting bagi masa depan bangsa melalui pemahaman mendalam tentang sejarah, landasan filosofis, visi, serta tantangan Pancasila di era modern. Mahasiswa diharapkan tumbuh menjadi generasi yang tidak hanya unggul dalam ilmu pengetahuan, tetapi juga berakhlak mulia, berjiwa nasionalis, dan peka terhadap keberagaman. Di tengah gempuran pengaruh global yang sering bertentangan dengan nilai gotong royong, toleransi, dan keadilan sosial, pendidikan Pancasila berperan sebagai benteng ideologis sekaligus pedoman moral. Oleh karena itu, revitalisasinya harus dilakukan secara kreatif dengan metode pembelajaran yang menarik, konseptual, dihubungkan dengan isu-isu aktual dan berkelanjutan, sehingga nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya dihafal, tetapi benar-benar dihayati dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai wujud nyata cinta tanah air dan komitmen menjaga keutuhan negara Republik Indonesia.